maka lanjutkan terus kebaikannya almarhumah. Waktu natalas almarhumah baji kono ngampi-ampi tidak bombe-bombe, tidak besek-besek, tidak sambaran lapau, tidak sambaran nagyokan, jakti itu anak-anak, mesti lanjutkan kebaikannya para almarhumah. Jangan pernah bombe kalau perlu. Rangkul semua orang di sekitar, apatah lagi tetangga sekitar, karena saudara yang paling dekat adalah tetangga sekitar. Besar dikata parantak kata sadik batang puru. Kayak tawa-tawa biasa, mati amma mati bapak gak besek-besek di buku anak-anak. Masalah apa? Masalah di apa? Masalah di harta warisan. Jangan besek-besek. Si bagi benar kita dibagi bagi-bagi. paling badi ni khafu wala tahzanu tayaki malak kita tong kirangga selai dikana ya bab bidalena anak-anak tak mintu sagan cucu-cucun tolak taala sadalla si bab bidalena nakana pun malaika wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun anta ma'makum bil syuruga janjian ki Allah taala kiri nah iya bantu like, share, and subscribe kalau lagi nonton tuh. Insyaallah ada bicara aku di situ. Iya, saya bicara aku di dalam. Bosan lihat ke mukaku. Saya mentok punya tuh saya di dalam semua saya semua. Tidak ada orang lain. Tidak banyak pencerahan di situ di dalam. Insyaallah Bugis Kampiri, tulis di situ Bugis Kampiri, kita klik di situ baru kita cari banyak di situ. Nonton lagi. Insyaallah kita nonton banyak subscribernya, insyaallah separuh daripada subscribernya penghasilannya pembangunan masjid. Insyaallah kan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, si kuntu toto malak berikutnya kahandar nebangiya ayahanda dan ibunda, wabil khusus kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiada henti-hentinya karena sudah 2 kali kita bertemu pada malam hari ini ya. Di malam pertama dan sekarang di malam yang ke-7 ya. Saya kembali lagi menghormati dan memuliakan kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT dan Bapak RW, para imam, para ustadz, imam masjid dan seluruh ibu majelis taklim. Tidak henti-hentinya saya berkata bahwa tabe berdiri di hadapan tak bukan datang kembali untuk pergi menggurui kita, bukan datang kembali untuk mengajari kita, paling tidak kita datang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wabil khusus kepada seluruh keluarga besar daripada almarhumah ibunda Hasdiana Cici binti Ambo Sakti. Semoga Allah Ta'ala titipkan keimanan, keteguhan hati tak berupa kesabaran, yang namanya juga kesabaran dan yang namanya juga ridho dan ikhlas yang Allah Ta'ala titipkan dalam hati kita. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya, pamupura di poso ada si surat mengaji malam pertama alhamdulillah santai-santai, malam kedua kapan juga lentunya penceraman, lentunya mengaji di malam ketiga juga, dan malam ketujuh spesial penampilan. Iya. Tapi minta maaf bukan talek-taleka, bukan riah, bukan. Berdoa semoga ada orang yang seperti saya di Loronta, di kampung tak ini. Bahkan yang lebih besar, yang lebih hebat daripada saya, mampu tongi ceramah, mampu tongi mengaji supaya tidak pusing bagi cari pengaji. Kebiasa pergi kita siapa ngaji di sana ditanya.
Pono ini terlambat pengajian berarti terlambat tuh ustaz kan, satu paket. Makanya tabi berdoa sama Allah Ta'ala. Sebentar saya kasih tips untuk mendapatkan anak soleh dan soleha. Nah, yang penting tahan jaki duduk. Tahan jaki. Insya Allah di akhir ceramahku. Masalahnya jam 12 baru terakhir. Kita yang mami. Nah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Kemarin waktu mana pertama saya banyak bercerita tentang takziah. Jam makin lagi ku bahas tentang takziah. Yang sekarang perbanyak syukurlah kepada Allah Ta'ala. Kenapa Pak Ustadz kami bersyukur? Nah, ada orang tuaku meninggal dunia. Sekalipun kita dalam keadaan susah, tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya manusia itu, apatah lagi orang yang beriman, pasti tetap bersyukur. Nabi mengajarkan kepada kita bersyukur ki. Walaupun dalam keadaan susah, bukan cuma dalam keadaan senang, kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Ibu dapat rezeki, dapat yang namanya nikmat ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, keluar dari mulut tak mudah, biasa. Tapi kalau dapat yang namanya musibah, nasari kita coba Allah Ta'ala atas kita mengucapkan Alhamdulillah, itu yang luar biasa. Makanya Nabi kata Aisyah bahwa Nabi itu dalam hidupnya tidak pernah berkeluh kesah, talek baki kun rare. Beda dengan kate, sekede-sekede kun rare. Nabi itu sedikit-sedikit bersyukur. Kalau Nabi bersyukur, umatnya Nabi banyak mereka yang tidak mampu bersyukur. Kenapa bisa Pak Ustaz? Lihat maki, nakun rungki bosi, akun rare bosi misalnya. Berbeda di bisa motor ke bosi misalnya. Berbeda di pasuk pakai yang bosi misalnya. Gilirannya namanya selesai hujan, datang lagi panas, biasa kundar yang ini ibamba mis bamba lalu jangan mau dibalik kurang kata tiba-tiba perawatan bamba mis yang mutu magis yang balik magis. Makanya tabe jangan pernah kunrareng. Ibu saya kalau ada masalah aku tidak pernah kunrareng tuh jangan, maksudnya tidak pernah kunrareng sama manusia. Jangan kunrarin sama manusia, Bu. Kalau sama manusia kunrarin, apatah lagi dibilang ini sahabatku, bisa aja kamu berkeluh kesah sama sahabatku ini, kuanggap di sahabatku, saudaraku, biar. Yakin dan percaya kalau manusia ditemani kita berkeluh kesah, insya Allah tambah masalah tak, bukan hilangkan masalah. Contoh, selingkuh suami tak ini, contoh. Ini jajan balik si kakak tidak, contoh. Selingkuh suami tak. Ada dirasa ini dan sahabat ini kawe. Ini yang mesti saya curhat kepada dia. Insya Allah mungkin kabar tidak ada sahabat luaskan yang nuku yang namanya masalahku karena sahabat kayak ini. Sahabat tak ditanya, apa ditanya ke sini makian. Dan kenapa ki? Ada rasa aku ini ada masalahku. Dan apa masalah tak tanya maka bisa itu kujaga dan betulan kita jengki bilang betulan kah? Apakah entah akhir-akhir ini kayak lelai pergerakan suamiku kayaknya tuh yang selingkuh kayaknya. Selingkuh kayaknya itu suami. Yakin dan percaya ada teman tak ada juga sahabatnya juga narasa. Nah cerita juga sini mungkin kau jadi ku tanya, jangan lalu kau tanya ke orang lain. Kau jadi ku anggap sahabat, jangan lalu kau tanya. Dan kenapa tanya maka apakah? Ya anu tuh selingkuh dengan suami. Itu tadi natanya ke sahabat tak ada tuh sahabatnya narasa. Akhirnya natanya tuh ya sahabatnya akhirnya 160 tahun juga selingkuh suami tak. Maka jangan pernah mengeluh sama teman-teman tak ketika ada masalah berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Saya buku tidak ada uangku, tak ada baki lagi kunrar. Tak ada baki. Apa yang saya kerjakan, hemparkan sujadah, lantas saya sholat 2 rakaat. Setelah saya sholat 2 rakaat, maka saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tidak ada uangku ya Allah. Ketika rezekiku berada di langit, ya Allah, maka turunkan ya Allah. Ketika rezekiku berada di bumi, ya Allah, maka naikkan ya Allah. Ketika rezekiku berada di kejauhan, maka dekatkan ya Allah. Ketika haram ya Allah, maka halalkan ya Allah. Ketika berada di pegadaian ya Allah, maka tebuskan ya Allah. Apa nak mereka kata kerjain randan. Yang penting saya sama Allah Ta'ala. Nabi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu tentang bersyukur. Asyukur dalam keadaan mendapatkan nikmat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihan. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Minta maaf tadi karena malam ke-7 ini 2 kali bagi ceramah. Jadi mikir itu yang otakku nah apa saya kupawang akhir supaya tidak terulang. Karena biasa pekerjaan ceramah biasa bahaya begitu. Baru itu penceramah kita, baru itu biasa penonton atau jamaah biasa pintar berkomentar.
Jangan bang, jangan bang. Ini bisa nih. Kau bengi. Eroton juga kutola sebenarnya. Padahal kalau kutola lagi orang lain datang pasti kecewakan aku, lebih kecewakan aku gak Rusli. Kejauhan dari telepon mama. Kata apa dari pertama di YouTube ini. Bugis Kampiri. Nah, iya. Bantu like, share, and subscribe kalau lagi nonton. Insyaallah ada bicara aku di situ. Iya, saya bicara aku di dalam. Bosan lihat ke mukaku. Saya mentok punya tuh saya di dalam semua, saya selesai semua. Tidak ada orang lain. Tidak banyak penceramah-penceramah di situ di dalam. Insyaallah Bugis Kampiri, tulis di situ Bugis Kampiri, kita klik di situ baru kita cari banyak di situ. Nonton lagi. Insyaallah kita nonton banyak subscribernya. Insyaallah separuh daripada subscribernya penghasilannya pembangunan masjid. Insyaallah kan tadi, iya, tidak dibelanja semua nih. Separuh. Iya, si Pak Gang. Makanya kembali bahwa Nabi mengajarkan dalam hidup ketika Nabi dalam keadaan mendapatkan musibah, masalah dalam hidupnya, maka Nabi tidak pernah berkeluh kesah kepada makhluk. Akan tetapi Nabi berucap syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu hal di setiap kondisi. Jadi memang betul Nabi mengajarkan hidup kepada kita bahwa wahai hambaku, wahai umatku, ketika engkau mendapatkan nikmat maka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika engkau mendapatkan yang namanya ujian, ditimpa yang namanya musibah, bahkan bala dalam hidupmu, maka tetaplah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena si tojen-tojen dari karena itu beriman kah, barometer daripada keimanan seseorang ketika mereka mampu dalam keadaan mereka bersyukur, baik dalam keadaan mendapatkan yang namanya nikmat maupun dalam keadaan mendapatkan yang namanya musibah. Makanya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita mesti bersyukur? Kata Nabi bahwa yang namanya sifatnya manusia itu suka lupa dengan nikmat. Terkadang kata dia kalau panjirkan nikmatnya. Apa kata Nabi? Ni'matani makbunun fihi ma kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang terkadang manusia itu lupa dalam hidupnya. Nah kita tak lupa, padahal nikmat yang paling besar yang Allah titipkan dalam hidup kita adalah dua nikmat ini, bahkan mengalahkan nikmat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana yang pertama kata Nabi, ternyata manusia suka lupa dengan nikmat apa? Nikmatus sihat, nikmat sehat. Hari ini kita sehat. Kemarin saya bahas tentang sehat sedikit, makanya aku bahas tentang sehat. Karena kenapa? Sehat itu adalah nikmat yang tertinggi yang Allah titipkan dalam hidup kita. Kemarin kusuruh pilih sehat atau uang? Sehat atau uang? Sehat, karena kalau uang tidak ada mau kasih ini malam, siapa mau kasih ki? Tidak ada. Biar 2000 tidak ada. Ya, makanya sehat. Kenapa? Karena sehat adalah nikmat yang tertinggi yang Allah titipkan dalam hidup kita. Buat apa kita punya pangkat jabatan yang tinggi, lantas kita mempunyai kekayaan yang melimpah, akan tetapi tubuh ini dalam keadaan sakit-sakitan. Makanya ketika Allah Ta'ala timpakan sehat kepada kita, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah timpakan sehat kepadaku, seluruh keluargaku sehatkan ya Allah. Sekiranya kami sehat ya Allah, kami mampu terus beribadah kepadamu. Itu yang mesti kita minta. Itu yang lagi pada gitu. Sendiri mami apa ya Allah, kasih ke rezeki, kasih ke dalil ya Allah, kalau perlu ya Allah kasih semua itu dalil ke suamiku, jangan maki suami orang lain, jangan maki saya mau bagi suamiku. Nah karena tetangga tak perlu kau asing dalil kalau jelek itu lain kau belum nagap, tapi yang punya nagap pak. Jangan minta seperti itu, sehat yang parallu. Akan tetapi Bapak Ibu pernah nasari garing Allah Ta'ala, bukan berarti Allah Ta'ala itu benci kepada kita. Pangaina Allah Ta'ala sangkata nasari kirikana buku magasin nasari itu kita garing. Cintanya Allah Ta'ala terhadap seorang hamba ketika diberikan sakit. Apa kata Nabi bahwa ketika engkau diberikan sakit, disitulah berguguran dosa-dosamu. Bahkan ulama mengatakan ketika ada seorang hamba mendapatkan sakit dalam dirinya, lantas mereka mampu bersabar dan ikhtiar, maka Allah Ta'ala akan cabut 3 daripada hal daripada tubuhnya. Yang pertama, maka Allah Ta'ala akan mencabut yang namanya nafsu makan seseorang ketika mendapatkan sakit. Pernah kita lihat ada orang nafsu makannya bagus, ketika sakit pasti dodong ngandre. Tidak ada tuh tidak bilang saya itu kalau sakit garing anak kita kasih kumang ngandre. Apalagi contoh bukan dari persipana bisa dengan dari garing contoh kejarin nanu. Tidak ada orang sakit orang mendapatkan namanya nafsu makan, akan tetapi Allah Ta'ala cabut nafsu makannya. Yang kedua, maka Allah Ta'ala cabut aura wajah kecantikan dan kegahan seseorang. Tidak pernah pas saya lihat ada orang yang bilang saya sakit, tapi kalau saya sakit segar bugar dia tetap dia cantik sama kakek ngale yang ada pilas. Mana nunggu detik kambing itu garing pasti pilas aja. Karena memang Allah Ta'ala cabut.
Ketika Allah Ta'ala memberikan penyakit dalam hidup kita, yang ketiga, maka Allah Ta'ala akan cabut daripada apa tak? Cabut dari dosa-dosa tersebut. Nah, kasih Allah Ta'ala penyakit, nah kasih ke Allah Ta'ala penyakit, lantas Allah Ta'ala mencabut penyakit tersebut, dan Allah Ta'ala juga menggugurkan dosa-dosa. Ketika Allah Ta'ala berikan takdir untuk disembuhkan seorang hamba, maka Allah kembalikan dua saat yang ditahan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, dikembalikan nafsu makannya. Makanya jangan pernah heran ada orang ketika setelah sakit mereka nafsu makannya kembali kuat, karena memang Allah Ta'ala kembalikan nafsu makan. Yang kedua, aura wajah dan kecantikan dan kegagahan seseorang kan Allah Ta'ala kembalikan. Jangan heran ketika orang dalam keadaan sakitnya, biasa kalau sembuh biasa dilihat tambah awet muda. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala kembalikan aura wajah, kecantikan dan kegagahan seorang hamba. Yang ketiga, maka Allah Ta'ala tidak akan kembalikan dosa-dosanya seseorang dalam keadaan sakitnya. Ya mene para luna diamalkan penuh garing ke penuhnya tuh garing sanat tabe di poin keluarga ata tiga zikir yang mesti kita baca kalau kita dalam keadaan sakit. Tapi pun raringi karena tuh biasa garing sanat garing dari angapa manakin nego lamati makapa ngene lamati makapa tidak mau sampai ngapa nego mati tuh makapa nih tambah mati ki ujar kadang-kadang kita laki penuh garing ki sana maksikir maki bawa. Baca kini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiga zikir yang mesti kita baca dalam keadaan sakit. Kalau Allah Ta'ala titipkan kesembuhan dalam hidup kita, maka Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa. Dan ketika Allah Ta'ala takdirkan kita dalam keadaan sakit lantas meninggal dunia, maka Allah Ta'ala janjikan begitu mendapatkan namanya kenyamanan dalam keadaan sakratul mautnya. Karena sakit yang paling tinggi yang diderita seorang manusia, apa tadi seorang hamba adalah sakit dalam keadaan sakratul maut. Itulah sebabnya Bapak Ibu, punurnya to sakaratul maut tabe. Jangan piti kana-kana, jangan piti gau-gauki. Karena contoh biasa pun sakratul maut piti gau-gauki, sotak dulu. Nah contoh kucing atau apa? Ada orang dalam keadaan sakratul maut, lupa saran samaran baca. Nih, saya mau saya itu apa yang diajarkan Nabi, ketika kita dalam keadaan menghadapi sakratul maut, tapi kita bangkai. Ini malah dulu. Juga saya Pak Imam Mami Naboya. Mana Pak Imam? Lamati memang. Ikat itu mau pelajari nih. Ketika kita ingin menghadapkan seseorang dalam keadaan sakratul maut, yang baca doa dulu. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Sebutkan nama orang yang telah dalam keadaan sakratul mautnya. Berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah hilangkan rasa sakitnya sakratul maut terhadap orang tersebut. Allahumma winalina fi sakaratil maut wa najatun minan nar wal afwa 'indal hisab. Itu dulu kita doakan. Lantas di telinga kanannya kita membersihkan dengan kalimat yang lembut, tidak terlalu keras. Tapi marah-marah dulu. La ilaha illallah. Penuh di sini kayak gue Injil yang berarti langir Injil. Baca saja terus. Ustaz dalam bidang baca bisa terus, minimal hatinya seorang dalam keadaan sakratul maut mendengarkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Ya tuh bicik-bicik. Sampai ke bicik-bicik itu orang mati pemadang. Bingano, anggo kerangit. La ilaha illallah. Nah karena tuh orang mati, tidak ulang dari zaman kan. Ya bicik-bicik. Jadi itu pertama. Meninggal dunia seseorang dalam keadaan sakit, ya kalau kita mendapatkan namanya mereka mampu mengeluarkan kalimat la ilaha illallah, apatah lagi hatinya mampu mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Biarkan terus kalimat la ilaha membahana. Ikat ke orang anak-anak dalam keadaan ada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka di samping kita apa kita baca, jangan dulu menangis, baca dulu Yasin. Supaya apa? Gampang yang namanya dalam keadaan sakratul mautnya seseorang. Ustaz susah di sakratul maut, gak mau keluar nyawa tapi susah. Bacakan, tambahkan Quran surah Ar-Ra'd. Bacakan Quran surah Ar-Ra'd di dekat orang yang meninggal dunia. Insya Allah Allah Ta'ala lapangkan perjalanannya ketika ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan sakratul maut. Itu yang mesti kita lakukan dalam keadaan sakratul maut. Setelah meninggal dunia jangan heran ngahe bawaiya. Kita bangke dulu penuh ngahe bawaiya. Ada orang biasa tak bangke ngahe bawaiya, malah lagi ngahe tahu pasti ngahe.
Iya, karena kenapa? Wajaat sakratul maut bil haqq. Parisina menjadikannya sakratul maut kena nganga bawa iya, tanpa di sini sakratul maut pasti nganga bawa iya. Kita bangkai. Tak bucil lagi mata Pak Ustaz, tak bucil lagi pas di mata ya, kalau tak bucil lagi mata itu tak bangkai. Teka macara Ustaz kusikokai bangun-bangun ate kusikokai. Tahu dia atau lebar mati sikit bangun-bangun, sikit bangun-bangun ngape? Apa lagi orang baru-baru meninggal dunia, kalau jelas susiku di bangun-bangun atau ikat tadi, beda-beda baik-baik. Kalau susiku bangun-bangun, kada kulit cerita di tomat ya, kalau tadi susiku bangun-bangun, aku dong. Siku, ay. Aku lihat masih ada jalannya, masih banyak jalan, makanya perlu kita doa. Bagaimana caranya paus angang itu mati ya? Baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, bismillah wa ala millati Rasulillah tahan. 3 kali kita baca insyaallah tena mun tak nganga. Maka aku nak subhan. Matena kalau langsung aku tang tak begitu. Tertutup. Itu dokter ka itu suster ka menatuk mau nak ikat pango-pango karena teh mau ke pango-pango na buat tong teh mah kita tongko. Nah karena betulan tak tongko to je. Tak buci lagi matanya ka mata je cara aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, bismillah wa ala millati Rasulillah tahan. Neto kutanang ustaz. Pintal lo miku baca masih tak buci lagi matan. Bahkan lagi pintu je. Karena perlu lagi pintu tak buci lagi lari pilari daripada apa kemana-mana lagi. Kung dito ka pengalaman lagi teno na pintalong pintuju insyaallah tatong ko mataya. Makanya tabi yang mesti kita hadapi dalam hidup ini perlu banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, apatah lagi dalam keadaan sehat. Minta sama Allah Ta'ala bahwa ya Allah sehatkan kami ya Allah. Ada orang berkata Ustaz susah itu syukur kepada Ustaz. Seolah namanya syukur gak susah itu bersyukur. Kalau terlalu tinggi kita memaknanya namanya syukur. Syukur itu gampang Bapak Ibu. Caranya bersyukur begini, apa yang Allah titipkan dalam hidup kita, kita pakai di jalan kebaikan, lantas Allah Ta'ala senang kepada kita, maka di situ Allah Ta'ala akan tambahkan nikmatnya. Ayat yang biasa kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Apa artinya Pak Ustaz? Ketika engkau mampu bersyukur kepadaku, kata Allah Ta'ala, berapa tambahkan nikmat. Manassa minakan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala miyakarin akaratin orang bal-bal Allah Ta'ala tidak ada innaka la tukhliful mi'ad. Bagaimana cara aku bersyukur Pak Ustaz? Contoh nak kasih ki Allah Ta'ala sehat dalam hidupnya. Nasaret Allah Ta'ala buku magasing dalam kata Allah santa dipanggil jalan kebaikan terus ini sehat insyaallah sepanjang tahun 2023 maka Allah Ta'ala timpakan yang namanya sehat tambah yang sehat. Nasar kita pakai lumanjangan Allah Ta'ala kita pakai di jalan kebaikan ini yang namanya pakai lumanjangan tak maka Allah Ta'ala terus berikan rezeki kepada diri kita. Nah kasih pangkat dan jabatan Allah Ta'ala lantas kita tidak salah gunakan jabatan dan pangkat tersebut kita gunakan di jalan kebaikan maka Allah Ta'ala akan tambahkan pangkat dan jabatan tak sampai kasih tinggi terus jabatan kita. Itu syukur kita. Kata orang mengatakan bahwa sehat itu sakit itu susah Pak Ustadz, susah terlalu tinggi kita merasakan syukur. Tidak susah itu syukurkah? Tapi kalau sehat lebih batal, kalau bilang sakit lebih batal lagi sehatkah? Nah karena tahu kasih asep Pak Ustadz lebih batal karena kalumannya nggak. Makanya syukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara tak bersyukur? Ketika kita mampu nak kasih ke Allah Ta'ala, nasaraya kita nak kasih yang namanya nikmat Allah Ta'ala, lantas kita pakai di jalan kebaikan, maka kita mampu bersyukur. Allah Ta'ala tambahkan nikmat. Kasih contoh supaya mengerti. Pusing-pusing di kuliah ini kalau masalah syukur sudah gampang mengerti, sudah gampang ya syukur terus. Kasih contoh pada malam hari ini ketemu sama Kanda Rusli. Iya. Nah bila sama saya Kanda Rusli tadi datang di sini tuh ada tanda bici-bici kan? Nah bila saya aja ki bos, karena saya aja ke Kanda. Nah bila sama saya Dinda sebentar kalau pulang diceramah aja kita sumpulan dah. Kenapa Kanda dalam sehingga di rumah ada bingkisan mau ku kasihkan ki. Dia nuku. Nah karena bingki sampai mau nak kasihkan kutayang-tayang senampen tapi contoh jenne contoh setelah saya pulang dari ceramah betul sehingga di rumahnya Kandai ternyata ada betul rezeki nak kasihkan bingkisan berupa kantong kalau bingkisan dari sini manasami bisa nyipunon rin itu subangin aja ina bajina dasar yang subangin dasar roti Balanda si roti Balanda nah roti Holland. Dia nama menjadi roti Holland. Dato Jerman kapan sebentar ini Jerman.
Kasumbangi balanda. Baju kiri ni balang. Makanya dah, sekali nak pulang kembali di rumah, baru lihat itu bingkisan istriku. Dia bilang apa itu? Banyak nak kantong-kantong didapat. Bilang ini dari tuan rumah. Ini pada satu kandaku. Contoh ini kandana, contohnya. Ini satu dari kandaku. Dan muka saya itu berapa itu dari kandana. Bilang kandana itu yang biasa ya, yang musik campir Iya, yang punya YouTube. Dan bukan saya bibit ternyata aku bukan lebih ranuku. Apa nak kasihkan kandarus ternyata baju koko nak kasihkan seperti ini biar ranu kurate di langit. Apa bukan nanti udah alhamdulillah tena mau kembali baju ada mau pakai ceramah nanti khutbah Idul Fitri Idul Adha nanti. Iya, bersyukurku ternyata betul ku pakai itu pemberiannya kandarusnya kasihkan aku pakai betul ki. Setelah Idul Adha ternyata ada acara pernikahan. Daerah Pandampuk lagi, jangan saya kematian terus. Sama saya kematian. Ternyata ada acara pernikahan. Ternyata Ustadz Haidar yang diundang pergi ceramah di sana. Datang lagi Kanda Rusli, bawa lagi kamerana lagi, bawa lagi HP lagi, bawa lagi bola peralatan lagi, bawa lagi sama di YouTube lagi karena ceramah pernikahan. Tapi dari kejauhan dari tenang memang perasaan Kanda Rusli apa dia bilang, ih perasaan itu baju itu hari ku kasihkan itu malam Ustadz Haidar baju wadi. Tahu alhamdulillah nak pakai tuh ceramah. Terbesit dalam hatinya Kanda Rusli apa dia bilang, insya Allah ada rezekiku pulang sebentar putarai kembali. Ku bilang singgah lagi di rumah nah ada sebentar putar bayang lagi. Ku belikan lagi baju koko, maka nak tambahkan baju koko. Kenapa? Karena senangi Kanda Rusli dan lihat pemberiannya dipakai di jalan kebaikan. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Nah kasih sehat Allah Ta'ala kita gunakan terus jalan kebaikan, senang Allah Ta'ala sama kita. Iya, anak muda yang nak kasih ibu gumagasing Allah Ta'ala, nak kasih umur panjang Allah Ta'ala, senang Allah Ta'ala sama kita. Insya Allah nak pakai ibu gumagasing. Tapi kalau kita sia-siakan sehat, kita sia-siakan yang namanya buku magasin, tak nak kasih Allah Ta'ala umur, kita sia-siakan. Lihat lagi, inna adabi lasyadid. Kembali lagi, nak kasihku Kanda Rusli baju. Ternyata ini baju aku pakai balapan liar di jalan veteran. Baru ku starter motorku, datang tuh Kanda Rusli naik motor sama istrinya. Nah buka kacamata nak baik-baik nak gosok mata nak buka itu saya dari sana tuh balapan liar balapan liar baru pusat nak nanti astagfirullah pusat saya dari tuh jadi masa baju koko aku jual lo lupa hati kurung kayak itu hari ku kasih ku baju koko masa itu kurung lupa hati kurung balapan liar tadi tiba-tiba tuh ini ustaz kan tidak apa kalau ku kasih ku tidak mau kasih ku tuh jangan pertama dan terakhir itu malah ku kasih tidak ku kasih mau mulai kenapa balik sih Kanda Rusli karena pemberiannya tidak dipakai di jalan kebaikan. Jam berapa nih? Ikannya jam berapa nih? Dipanggil sekarang kadori malam ketujuh tuh malam ketujuh siap jadi pokoknya kata kador binti situ kenapa kamu pamempuan lagi kador pango-pango kenapa kamu pamerangan saya juga nunggu palam tidak kador karena jauh aku jalan kota lalap buku bilang puna. Makanya sehat yang pertama ini yang terkadang kita lupa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua yang terkadang biasa manusia kata Nabi terlalu lupa dengan nikmat wal faraun apa itu waktu umur tak nasareng ke Allah Ta'ala. Maka jangan pernah sia-siakan umur yang Allah berikan sama kita. Setiap Allah Ta'ala berkata pasti bersumpah di dalam Al-Quran kata-kata waktu. Setiap waktu dibicarakan pasti bersumpah Allah Ta'ala. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu semua tentang waktu. Wan nazi'ati gharqa itu semua waktu wadduha wal laili idza saja. Tapi ayat yang paling sering kita dengarkan tentang waktu wal asr demi masa demi waktu innal insana lafi khusr si tojen rupa tahu banyak yang dalam keadaan kerugian. Kenapa manusia dikatakan rugi dalam Al-Quran? Karena memang banyak jenis manusia yang mereka sia-siakan waktu yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidupnya. Seharusnya kita yang beriman jangan pernah sia-siakan waktu tak. Gunakan waktu yang Allah berikan dalam hidup ini. Jangan pernah biarkan waktu tak terus terbuang begitu saja. Gunakan waktu tak untuk terus beriman kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Setiap waktu tak gunakan terus, bahkan nafas, setiap hembusan nafas tak gunakan terus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang tidak rugi. Makanya kata Allah Ta'ala ada orang tidak rugi dalam waktunya. Siapakah mereka? Jawabannya Quran. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu. Siapakah orang yang amanu tersebut? Ulama mufassirin menjelaskan orang-orang amanu adalah orang yang yakin kepada Allah Ta'ala.
tinggi keyakinannya kepada Allah Ta'ala, seberat apapun ujian yang Allah berikan dalam hidupnya, seberat apapun musibah yang Allah titipkan dalam hidupnya, mereka tidak pernah bergeser kepada Allah Ta'ala. Ada ujian tak, ada musibah tak, jangan bergeser hati tak, karena terkadang ada orang biasa mereka bergeser daripada Allah Ta'ala. Contohnya mereka mampu mendatangi orang-orang pintar. Ini dapat geser gara-gara seorang pintar. Nah, karena 3 hari tidak pernah pulang anak-anak gadisnya, pergi sama orang pintar kan. Kan ditanya, dia bilang, pergi kok di sana? Nah, tahu kita orang pintar kan. Dengan di sana di kampungan, datang itu orang kono. Sampai di dalam rumahnya itu orang pintar, karena tanya, dia bilang, orang pintar ki bem bapak, karena dia orang pintar tak bisa lihat dia. Karena dia paling apa masalah tak, nah karena anakku talungal lo miko dan tenan motor. Karena kuliah di Cina ini bapak, karena itu korong kuboy kacamataku. Nah karena memotor deh. Karena ngapa dia motor, karena kacamata lagi nak lupai, apalagi lu nak cari jualan atas talungal lo motor, talungal tenan motor deh. Kacamata saja nak lupai na boleh, apalagi anak-anak kerut na boleh, ya tekan macam mana? Ada kita orang pintar, kamu orang pintar tak tolong. Mengerti jadi. Kak ngangan harus saja. Tidak mengerti nih. Makanya tabi yakin sama Allah Ta'ala, karena resep hidup bahagia itu yakin sama Allah Ta'ala. Begini resepnya, tambah yakin kita tambah bahagia, kurang yakin sama Allah Ta'ala kurang bahagia, kita tidak yakin sama Allah Ta'ala, maka semakin kita ragu kepada Allah Ta'ala. Seketika kita terus yakin sama Allah Ta'ala, maka keraguan tak akan hilang dalam hidup tak. Makanya yakin sama Allah Ta'ala. Tekama pun dasarnya ujian, jangan pernah bergeser hati tak kepada Allah Ta'ala. Jain rantat yakin maki kulit inju insyaallah lapas aja indrang yang penting dibayar lagi. Karena tunjuk tahu nginran dua, jadi saya orang tahu nginran pertama pamasai-masai bajira pun batu di balak, tolong saya dulu. Nah kita tuh bisa minta dananya dulu 500.000, nah karena di sini aku merasa nak kena belum tahu tidak ku balas ki. Pinta lo na telepon, kenapa tidak dibalas ki aku? Apa ku balas ka pertanyaan duit ku panginrangan ko, makanya tidak ku balas ki. Kami tahu pulir pinginran bajina mau perbat jadi kata nginran saya dong tuh. Ya makin jam balik sih kamu kata aku cari kata kita penginran kata kita penginran. Nyapa min? Tapi jam balik. Penginran dia ganti tema, dia tuh tersinggung. Dia mau konjo, ande le. Inran tonjing jom, hati-hati ki. Kita kira itu arisan bukan inrang, banyak orang biasa sudah menaik nama menghilang di dalam bumi orang. Hati-hati ki inrang. Tidak akan terselamatkan yang namanya jiwanya seorang muslim ketika mereka meninggal dunia lantas disebabkan apa? Gara-gara utangnya. Walaupun baji sampai tapi pulau niat penrenah batalan juga indra karena inrang sampai Nabi tidak akan mensolati seseorang dalam keadaan mendapatkan hutang. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia, ada datang Abu Bakar, ya Rasul, ada orang ini meninggal dunia ya Rasul, kata Abu Bakar, bilang kenapa ya wahai Abu Bakar, ingin disolati ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Apakah dia mempunyai hutang? Apa kata Abu Bakar? Dia mempunyai hutang ya Rasul, sedangkan tidak ada yang mampu membayarkan. Apa kata Nabi? Solati sendiri kau Abu Bakar. Tuh, tidak mau nasolati Rasulullah orang yang mengutang-utang. Makanya tabe kalau banyak utang tak amalkan ini. Mau jadi amalkan ini? Mau? Ayo ke. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Te kamera lapas inran ta. Maladu. Masih malu-malu pasti kalau ku baca pasti demi orang banyak hutan lain. Karena pamin. Ganti tema. Kalau maki pen cantik, jangan maki inran cantik. Maki cantik semua ibu-ibu kan. Maki. Yang di dalam oi. Tentu cari itu dalam alam. Supaya lu kecil laki cebe laki pusing pikir di batin atau cari tadi saya perhatikan itu tidak janji itu kalau gimana larang kita look to my face dan jantung dia kalau ciri dia rupanya sungguh-sungguh mami jangan segi di rumah cara sana kipas nasi dangnya di semua kan dari malam pertama disuai nih menipis pertama tuh kamu nih dulu jadi nak ngomongin menipis apa ustaz nana apa lu songon makanya tabe ikut semua kalau makin cantik kalau ini dibaca bunda tabe jangan makin pakai RDN jangan makin pakai MS Glow Citra Wardah jangan makin itu pakai iya insyaallah kalau yang kita pakai
menghemat biaya tak. Yang penting yakin ya. Ikut ke semua, bukan jiin tapi dodo cantik. Supaya cantik ya. Ikut semua mak ibu-ibu kan. Ibu-ibu kana adik-adik kana bantu mamata supaya cantik, ikut tom mak juga. Oke. Pertama kita ta'ud dulu. Ikut ke semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih semangat lagi yang bismillahnya. Semua ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana caranya? Sebentar kalau pulang kita siap mau kita dibilang tidur, jangan kita langsung tidur, ambil dulu wudu. Perbaiki wudu, sempurnakan wudu. Setelah kita wudu, naik di tempat tidur, jangan langsung tidur. Tapi bagaimana caranya? Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Setelah kita baca salawat, tarik nafas. Kita nafas bagi semua ibu-ibu kan. Contoh tarik nafas baru tahan. Tarik nafas baru tahan. Tahan baru kita baca. Dengar kita sama-sama baru kita baca. Bubaraba rasai barakna desi jaling bata bacai ngari malah melakam makin cantik tuh bacai pulunnya dibaca sampai subuh, bagus sampai subuh, isyarat tidak ditambah cantik tambah panuan jadi apa yang bangun Ustaz. Makanya tabe di dalam artian bahwa keyakinan tak kepada Allah Ta'ala banyak masalah tak, banyak musibah tak, jangan kita takut. Orang yang mempunyai banyak hutang, makanya baca Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Tidak kusebut ayatnya, tapi kita sendiri cari di rumah tak. Yang punya banyak hutang, banyak masalah tentang ekonomi, baca di Quran Surah At-Tahrim. Biasa juga disebut ayat 1000 dinar. Ini yang kita amalkan, insya Allah bagus rezeki kita. Saya ibu kota ada panggil ke ceramah itu terus ku baca. Iya, lebar kade ruang bulan tak lebar kina tongkyo kat ceramah. Nah, pada kaman nih. Barunya kapat tongkot kita lekun nih. Alhamdulillah terus ku baca. Alhamdulillah tak balas kau 2 bulan kemudian ada terus ceramah. Nah, seperti itu motivasi. Makanya yakin sama Allah Ta'ala. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Setelah kita yakin kepada Allah Ta'ala, maka beramal soleh lah dalam hidup kita. Beramal soleh ki ibu, bagaimana cara aku beramal soleh Pak Ustadz? Caranya cuma 2 syaratnya, niat tulus lillahi ta'ala, dan caranya mesti benar apa yang kita lakukan. Niat tak tulus lillahi ta'ala, apa yang kita lakukan karena Allah Ta'ala, apa yang kita kerjakan. Yang kedua, caranya mesti benar apa yang kita kerjakan. Ini ku kasih lagi contoh supaya mengerti ki. Ada orang niatnya tulus lillahi ta'ala tapi tidak tercatat amal soleh depan Allah Ta'ala. Karena kenapa? Caranya yang salah. Ada seorang anak muda hendak ingin berangkat ke tempat kerja. Dalam keadaan berangkat berjalan kaki di tempat kerja, di kejauhan ada seorang nenek tua pun dalam keadaan ingin menyeberang di pinggir jalan. Timbul hatinya yang begitu tulus untuk menolong nenek tua tersebut. Dan datangi nenek tua tersebut, langsung pegang tangan itu nenek raksasa bentuk nenek. Sampai nenek di seberang jalan, ternyata nenek tua tersebut begitu kaget dan marah kepada anak muda. Kaget anak muda karena dipukul ki. Apa nak bilang itu anak muda, kenapa marah-marah kini? Seharusnya kita berterima kasih sama saya karena aku bantu kurang menyeberang. Tulus gak niat gak lillahi ta'ala untuk bantu ki. Apa nak karena ini mana tulus kau niat lillahi ta'ala anak muda. Misalnya baru-baru kau menyeberang dari sini. Itu tadi baru-baru tidak bakal menyeberang. Tunggu ke PT-PT pemotor. Memang gak motor. Sesatu limbang. Ternyata orang baru-baru limbang apa limbang motor. Kan ini sih kita semua. Serius. Niatnya tulus lillahi ta'ala membantu orang, tapi caranya yang salah. Iya. Seharusnya anak muda tersebut bertanya sama nenek tersebut, nenek limbang itu kan tidak langsung ke jili-jili pegang tangan orang aja limbang nenek kosong jalan lari orang baru-baru limbang tayang PT-PT. Iya. Makanya dia tulus lillahi ta'ala. Niat tulus lillahi ta'ala apa yang kita kerjakan, dan niatnya mesti benar dan caranya juga mesti benar. Makanya dalam hidup ini perlu diperhatikan di pekerjaan-pekerjaan, terutama pekerjaannya orang. Hargai pekerjaannya orang. Ibu, bapak, 3 yang mesti kita perhatikan di kampung kita supaya bagus di kampung kita. Yang pertama, guru mengaji. Perhatikan guru mengaji, karena terkadang pekerjaan guru mengaji biasa dipandang enteng. Makanya itu guru-guru mengaji kucing kamar-kamar rosok-rosok asing. Ada guru mengaji di sini? Ada? Ada? Mana orangnya?
Tidak, kita tahu. Oh, cuma juta aja nih. Kan ya tahu biasa Rasul juga guru mengaji. Perhatikan ini kalau makin bagus ya. Makanya tadi kalau untuk mendapatkan anak soleh dan soleh, perhatikan guru mengaji ya, karena guru mengaji yang mengantarkan kepada anak untuk mendapatkan anak soleh dan soleha. Pintar ke mengaji anak tak, insya Allah pintar ke sholatnya kalau masuk mengajinya. Berdasar memang ikro tidak baca lepu-lepu dulu kita lepu-lepu gitu. Alif lam min rauna alhamdulillah min rauna hamdalan dapenna du alhamdulillah man rawana lillah masadul panan lillah rawana ilillahi. Nah karena tak baca alhamdulillahi rauna rabbas sadul lam rawana bil ain rauna alaman rauna la min rawana minun rauna na apa bacana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata cara deki. Jadi puno na pawon ke guru baca tidak nganga. Di kama dekor ka baca ngangai. Baca. Apa nih sing ngangi? Makanya ada plus minusnya. Orang tua dulu tak caranya Baghdadiyah dengan ikro. Kalau ikro mampu cepat kipaham anak-anak, tapi puno buntu biasa ngangai. Tapi kalau itu Baghdadiyah lama prosesnya, tapi tahan tongi juga karena kata orang bicara tak ngaji. Maka kalau mau kita perhatikan orang tua tak yang namanya guru mengaji, perhatikan lalu kalau guru mengaji ya di kampung tadi perhatikan. Yang kedua yang mesti kita perhatikan pemandi jenazah. Ini banyak orang pandangin pemandi jenazah ya. Tapi mami di pemandi jenazah ya kurang biasa terkadang dipandangin. Ada pemandi jenazah di Sudiang pergi curhat sama saya, apa nak sana ke? Ustaz, tadi liwan itu kurang di sana dan di mana di sana. Jangan saya buki daerah Ustaz. Yang jelas nama coba. Tadi macopa ki kudong mandi jenazah. Kadang ngapa nak kulim mak, kadang tak liwan kak bentor kak menjemanya kudong. Sesa kak bentor. Kada bela tunjuk bentor, kada siapa dibayar deh. Orang bilang ngan sabu PP, kada Muhammad. Kalau orang bilang ngan sabu PP, kada tanya kudong, kada ampak, kada tina jadi tina kui kelas nak. Kada ngapa nak kulit kada masalah nak. Ngasari kudong amplos sagam bingkisan. Karena kira nuto mau warnanya bingkisan itu ngamplok kuga. Ternyata nabuka kibeng amplon 25 sabu, rugi beng kurang rugi sebelangnya 75 sabu. Dok. Nah sekian nabuka kurang bingkisan tambah tak bangka. Nah kenapa apa bodina? Bukan aku mereka baju-baju ternyata compen sagando. Compen sagando kenapa memang mati kan anak lolo mati pantasan compen sagando nasarea jika anak lolo mati. Juga kata biasa juga kami pikiran tak apa mati itu mau disari pagi tomate ya jadi pun anak lolo mati coba saya kata itu sari sambaran na janji kono makna itu perhatikan pemandi jenazah karena pemandi jenazah yang urus ke jenazah tak kemarin saya waktu nomor aku meninggal dunia aku sari baji kabe deh tidak aku sari kan bilang janji itu ambil ini uangnya pergi beli sendiri. Berarti benar akan makasih banyak. Usah saya mengerti karena pernah berkata seperti perhatikan pemandi jenazah. Iya. Yang ketiga yang mesti kita perhatikan kalau mau kita masuk komputer para pabara sanji. Apa jiki? Pakai kamar-kamar di marek para sanji. Balik sikta. Kalau besar jadi Muhammadiyah tembak para sanji. Katanya apa? Nah paris nyawainya. Puno bunting bagi nama puno bunting biasa deh kapalnya bakal lepak bunting gorong tinggi minne lupa yang karena siapa disewa yang tendai bagi dalam itu ada 30 juta ini Ustaz karena tak bangka kan siapa di panakin anak karena 125 juta udah jadi nanti iya karena injolet tuh caya-caya karena 7 juta ini Ustaz sagang catering aja ya pokoknya memang sekitar 100 juta juga Ustaz pokoknya modal latong karena ya kan nukut tuh mau pulang kalau bukan tuh nak kebaji ternyata siapa yang nasari kebabrasnya 25 sabu karena ngapa minne ya gini itu yang paling kasih sakit hati kak masuk di dalam tena make mic tak bantang urakan tena make kipas bahasa baju asuluki alhamdulillah tena nanya sadala kecapi kamu tena capi pun jonjon bukan abalas sih jadi nak umi kuda jam berhenti mau para sanji abi berhenti itu makanya banyak misalkan tergusur mau para sanji ya kurang karena kenapa kita biasa masyarakat kita tidak mengerti jam kita lu banyak panggil para sanji tapi servis ki baik nyaman nama pun tak 5 juta tapi tak sebelangan nasabu apalagi 125 juta dipalaki siapa tuh di persen jo rasul sakar para sanji ya jo katena makanya tabe sadi sujian kutanya anak belajar ke para sanji deh enak tantangan jana anak karena cara ke para sanji Ustaz karena ngamut para sanji karena nenekku kakekku 25 tahun para sanji apa jenagap apa dong karena ngapain kakek kenapa dapat 25 tahun para sanji bako-bakoan sama sarjawan ada apa Pak Ustaz dua bako-bakoan karena pantas untuk para sanji makanya tahu perhatikan itu semua ini pemandi jenazah para sanji bahkan orang-orang yang namanya juga guru-guru ngaji perhatikan kalau mau paus kampung tak
supaya tidak rugi waktu, tak perbaiki juga seperti itu. Makanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat kebaikan. Iya, mana mau kena bombe kita doakan orang apa kawai lagi di panam bukbogona no dia nak lebih kod no bombe ka nak buku bombe ko nu jalli nak kita naman to ku jalli ko pokor sengget tak kador te ko lang kador atau karakter lang kador lang ati ko sekali sakala loro ko kador no mata na kador te mag te bisa ri maknanya seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq, perbaiki kita hubungan ta'il terhadap tetangga. Iki besar-besar riko dong ya, terlalu ki. Apa yang sebab beserang? Gara-gara apa? Gara-gara masalah ekonomi. Biasa naik kita dawa baji kita dalih dak katerok man. Dak katerok pun itu. Ka masing-masing rezeki itu sudah diatur sama Allah Taala. Makanya banyak qanaah. Makanya yang kemarin saya bilang qanaah perlu diperbaiki. Penuh qanaah insyaallah kena diri hati. Ya nu tahu baji ke dalil na tahu alhamdulillah tetangga ku baji ke dalil na alhamdulillah puno baji ke dalil na insyaallah na bantu tonja ki jo puno butuh sama itu jangan cerita orang kuliah tong kalu manjangin jo kuliah tingkat kalu balana na pabulpul saja na balukkan kuliah babalu unti ji ruwa min balana na pabulu unti ji mana to pabulu unti tapi sekali mali unti tak di moto teret ngapa ji pasang babalu lada ji tapi satu moto teret na bali beda memang ikatnya memang bulan kita pita tarik sapang garanji ya pablo anu tuh nyito makanya rezeki jangan dikalahkan yang namanya nafsu tak jangan lalu jangan iri dikit besar makanya ini yang perlu saya ingatkan sama kita ketika kita baik sama tetangga tak sama sahabat-sahabatan tak insya Allah Allah Ta'ala gerakan hatinya seseorang untuk mendatangi kita ketika ada ujian tak ada musibah tak. Seperti itu Bapak Ibu jangan kita takut dibilang tidak datangi ke orang yang penting tobat dikit mati coba aja jadi hidup insya Allah Allah Ta'ala berikan gerakan hati kepada seseorang datang dan mendatangi kita. Contohnya ini datangi ki ini malam ke-7 padahal pun dipikir usah saya dia ceramah dia kami kulang ngerti mau lampai deh tapi baji ki kalau mana yang rangas dengan anak supaya kena anak ini nairnya akan usah saya diri nikah pergi deh. Makanya tapi karena orang bukan Ustadz Hairin yang ceramah akan tetapi yang kita lihat adalah Ibu Asdiana. Bu Asdiana adalah orang yang baik. Ini terakhir. Ingatkan jika balik kalau orang meninggal dunia dalam keadaan kebaikan, caranya Allah Taala cabut nyawanya seseorang. Nah karena Allah Taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, oh malaikat jenis saya iya mintu atang kurikana ya Ibu Asdiana cici akana inakke karaina thumma istaqamu atadapuni ila lang agamaya tatanazzalu alaihimul malaika nakana Allah Ta'ala sagam malaika ka o malaika alipinawi atang kurikana Ibu Asdiana ampa bubuk nyawa ng jalwa nama namin malaika kamu bubuk nyawa ng Ibu Asdiana akan mi malaikatul maut o Ibu Asdiana laku bubu binyawa ng jalwa malagi ko Ibu Asdiana nakarate ka matin ako malaika malaka ko kanya anak ko niya mintung ko niya to ko cucung ko te ka misal bapidale na apo man kana malaika ka o Ibu Asdiana alla takhafu wa la tahzanu te aki malaki te tong kirangga selai rikana yang bapidale na anak-anak tak mintu-mintun ta sagan cucu-cucun Allah Ta'ala sadang ngasih bapidale na nakana pa malaika ka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun anta mako dari syuruga na janjian ki Allah Ta'ala anggar asing anak-anak tapi bosnya dalam keadaan tersenyum tidak ada jadi ciri makalah. Tapi ada tanda-tanda biasa nak kasihkan ke Allah Ta'ala. Ada orang meninggal dunia dalam keadaan mereka tersenyum. Bahkan ada orang meninggal dunia dalam keadaan apa? Mereka mengeluarkan air mata di ujung kelopak matanya. Bahkan kata Nabi ada orang meninggal dunia al-mu'minul mauta min warakil jabin. As-sulu-sulu sogo kabaturi jidatnya tembus daripada alisnya. Makanya kata bek-bennya teki cukur-cukur jangan walis itu. Sambarang. Yang jangan balik sekali lagi jangkit-jangkit. Bauan jakin nih. Tasnya langatin dan sambaratnya nakam pidogang ini sustaskan bisa dicukur kecuali suami tanya ki dan cukur-cukur suami itu sayang ada cukur-cukur itu kali itu sayang nah kalau suami tak ada cukur sayang cukur ki pun nak suami tak cukur ki paling saya ngisir apa paling ngisir rendeng ni sayang yang papa tak apa
kapal suka tanja sinjang gugu cini. Makanya jangan. Hati-hati cukur-cukur alis, hati-hati. Kalau tidak ditahu ya, buat makanya tapi perbaiki karena ini salah satu tanda menjadikan kita usul khotimah di alis tadi. Di sinilah tanda ketika orang mengeluarkan keringat, jadi situ lihat oh orang baik meninggal dunia, maka keluarnya namanya di jidatnya. Makanya tabe, jangan makin model-model dulu, cantik-cantik luar dan dalam makin. Punya kita tambah cantik, yang penting dibaca supaya dia baca-baca ya, insya Allah tambah cantik ya. Makin malah dudui. Makanya tabe. Cukur alis haram, boleh cukur alis kalau suami tak tanya gitu, cukur-cukur gitu, pade-pade sedikit supaya cantik dilihat, bisa. Makanya tabe, tapi jangan balik sih kak, ganti judul, dia tuh tersinggung. Jangan kibali sih, karena tuh tahu tidak ngapa mami jalisnya. Wah kapal rinne, ikaw pa tayo sinjang, ikaw pa tayo cibi baru cukup campur karena bagi ikaw pa na cinin jo kapal lagi barang-barang na kucing itu program manjo, santai lah, alam tipis-tipis ikaw, biasa iya, kulah jadi model jangan dipilih kapal tapi itu palet, ini kan nih palesnya para palet men rinne, kira-kira maju gitu sini, kada banyak kugisir gitu, karena apa parin jo kau, nasi sagu banyak kudu cantik, buat tambah cantik, tambah pola aja kucing, makanya tadi jangan sambaran bikin. Artinya bahwa Islam ini mengatur kehidupan kita, apalagi seorang wanita, ada fikih wanita yang mengatur kita. Teki piti kanak-kanak, teki piti pare-pare kita, teki sambaran giokkan, teki sambaran gaukang. Kalau ingin mendapatkan kematian yang baik, maka perbaiki amalan tak, perbaiki usaha amalan tak. Maknanya ayat Al-Quran, ahsanu amala, amalat tak dipabajiki. Amal yang terbaik adalah amalan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah lupakan zikir bersama Allah Ta'ala. Waktu kemarin di malam pertama aku suruh berzikir kepada Allah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Supaya namanya kematian tak, karena Allah Ta'ala cabut nyawa, kata Nabi, yamutu abdu ala ma ya'ishu alaihi. Kematian seorang hamba itu tergantung daripada hobi dan kebiasaan. Kalau hobi dan kebiasaan tak yang baik, maka Allah Ta'ala akan cabut nyawa tak dalam keadaan hobi dan kebiasaan tak. Taruhlah hobi tak berzikir terus kepada Allah Ta'ala, insya Allah tidak menutup kemungkinan maka Allah Ta'ala akan cabut nyawa tak dalam keadaan berzikir. Hari-hari tak mengaji membaca Quran, maka Allah Ta'ala tidak menutup kemungkinan maka Allah Ta'ala akan cabut nyawa tak dalam keadaan membaca Quran. Hobi dalam kebiasaan tak dalam sehari-hari tak. Talil Quran, baca Quran, bahkan berbuat baik, insya Allah maka Allah Ta'ala akan cabut nyawa tak dalam keadaan berbuat baik. Tapi sebaliknya kalau hobi tak pan rasu-rasu, dia tahu pan rasu-rasu dalam keadaan pan rasu-rasu di buku nyawa dalam keadaan pan rasu-rasu pada culorong dimasak, mati dimasak, remoy. Makanya tabi perhatikan hobi dan kebiasaan yang baik, minimal hobi dan kebiasaan yang baik-baik yang kita lakukan. Belajar sedikit demi sedikit untuk mendapatkan yang namanya kebaikan. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ini yang terakhir tojeng ini. Bis sabar kepada seluruh anak-anaknya. Berapa anaknya kalau almarhumah? 7. Cucu jam gitu nih. Jam gitu jajai. Tak tulis lorong KB dan lekangnya. Lorong KB segala masuk banyak anak-anak segala anak. Banyak anak banyak dalek. Bagaimana cara aku sabar Pak Ustadz? Sabar kina. Yang pertama doakan terus almarhumah. Jangan pernah putus-putuskan doa kepada almarhumah karena tidak ditahu kapan diterima doanya seorang anak. Tapi kalau seorang anak yang soleh dan soleh berdoa kepada Allah Ta'ala terus menerus berdoa, insya Allah Allah Ta'ala akan amankan yang namanya almarhumah ibundata. Allah Ta'ala tidak akan berikan siksaan apalagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dalam kuburnya. Karena kenapa? Seorang anak yang soleh dan soleh rela ikhlas lillahi Ta'ala kepada Allah Ta'ala untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah berhenti doakan almarhumah. Anak-anak sama mintunnak, kalau ada cucunya juga yang besar-besar, doakan terus almarhumah. Yang kedua, maka lanjutkan terus kebaikannya almarhumah. Waktu natalas almarhumah baji kalau ngampi-ampi, tidak bombe-bombe, tidak besek-besek, tidak sambaran napau, tidak sambaran nagyokan, yakti itu anak-anak, mesti kita lanjutkan kebaikannya kalau almarhumah. Jangan pernah bombe kalau perlu. Rangkul semua orang di sekitar tak, apatah lagi tetangga-tetangga tak sekitar. Karena saudara yang paling dekat adalah tetangga-tetangga sekitar tak. Yang ketiga, yang paling paralu, teki besek-besek dikate parantak kata sari batang puro. Kaya tawa-tawa biasa, mati amma ka mati bapak kak besek-besek di buku anak-anak. Masalah apa? Masalah di kana apa? Masalah di kana harta warisan. Jangan ki besek-besek. Si bagi ki puner ki pen dibagi bagi-bagi. Puno paling bagi nyo mengalah ki. Nakin natin ni matuang ko dibagi warisan. Apo kana pulunggap para ki penggap, puro tina pente mo. Masalah katanya digapa memang. Maka saya mau deh, ada gila. Dan betul digapa.
Ini apa juga pokok yang bertengkar masalah harta warisan. Kalau ada seorang anak bertengkar masalah harta warisan, maka tabe seorang orang tua dalam kuburnya mereka tersiksa dan tersiksa. Ia biasa koronia biasa tua dalam keadaan meninggal dunia. Amoterikin moter segala taala. Apa nak Allah taala? Apa nak Allah taala? Oh karena pamoter kodong pamoter ka. Saya ingin pulang untuk berbagi yang namanya harta warisanku di belakang. Saya ingin berbuat baik lagi ya Allah. Pamoter kata apa nak malaikat kuno kulit tembus dindingnya kuburan dindingnya barsa maka bisa pulang, akan tetapi tidak ada yang bisa. Makanya kata selaku anak perbaiki kebiasaan baik dah, dan jangan pernah bertengkar parantak kata korong sari batang maka pura talebaki apa talebaki di kana siba-sibai talebaki di salah-salah ganta paranta sari batang maka Allah taala turunkan ayat dalam Al-Qur'an dalam rumah apa nak Allah taala ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Janji Allah taala nasar kanyamangang Allah taala lambalata ikatnya segala nata nasarya segala kana nikmat berupa rezeki yang tidak terhingga-hingga nasarya ki Allah taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sin kuntu ala cucun la adama punna batui malaika kalang alengi nyawana atanna Allah Ta'ala siagam makarokaro maparisika langkana mo Allah Ta'ala wanna syutati nashta na iya mintu malaikaka manang baturi langit lampa palelenya wala atanna Allah Ta'ala na iya mintu tahu ampa bajiki ampe na paran na rupa tahu na iya mintu tahu angka tutui sambayan lima waktu wa ilalan siyalloa nikana kana mori hadeseka nakana mo Aisyah radhiyallahu anha memimpu riban lakanati rimbatu mangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuwero memintengkan maritungku nakana mo Rasulullah empu makoribaten Aisyah nakuman mempumuri bateku natulong sulangin nakematin roto mingara mapalungan ribonggangku napupuro sumno janggo na nakukapos salapan lawarana nakana mo pakmaiku membani mi Rasulullah ampinari ummat nanataena munabi kulu meram Muhammad jetne matangku manang birupan Rasulullah tabang kabiritin rona makuta nani Siti Aisyah ya Rasulullah apa kami nang masar loma parisiri tumate nakana mo Rasulullah uru-uruna niran na malam beribalana naman ninawam mo nasikum tubija bijanna nakana mo andron na manggela uwau anakku iya todong kami nang masarro maparisir tumatea maparisit duduy antumate punna ni panang morikalibong naritambungi mo butta bija bijan
na asing-asing na napagpisonan mo di Allah Ta'ala singkuntu amalan na nakana mo Rasulullah o Aisyah iya minka binang masarro maparisit matea maparisit dudui antu matea punna anani jene nani palene gasem motoperi kanenna makundrarin nipone nyawana taumatea angkana uwau ari-arian laloi ampanene topeku maparisit dudui kusaring matena masunut nyawaku ni alleri malakal mauti lapunna ni jenetmo makundarin ni pole nyawana taumatea angkana jenet dingin-dingin lalu tirikiaga mabambang duri kusaring matena masunut nyawaku lapunna lebak mo ni jetne naripamange mo ripan rokot na mangeruk ni pole nyawana taumatea angkana tea lalo kitong kokirupangku na kucinisai boleh na balakku bija-bijangku iya mami anne Allah kana belakang pusicini iya mami anne Allah pusin salap mo anggen na Allah kiamaka na punna ni eram mo makunrarin ni pole nyawa na taumatea angkana tea lalo ki karo-karoya erang na pupilang ngerisay saran nagbonena balakku bija-bijangku makana mi pole nyawa na taumatea angkana wow saring batangku wow bija-bijangku wow anakku makukan ni anakku oh anak tiada lalu ki ada pare bawang-bawang ni anakku kika masih lalu iya anakku ilake mo anne ana alle cini alle rapang masin nubaku di karenmu cinip na ilake ana nirang alam pa namattabang moteram murilino napunna ni bulet mo nakunrarin ni pole nyawa na taumatea angkana wow sarit bataku wow bija-bijangku wow andromku wow amatku wow anakku makukan ni anakku oh ada tiada lalu ki ada ero kina karena ilino tiada lalu ki ada ero kina paling-ulino inake mo anne ana alle cini alle rapang namasin nubaku ikalenmu cinit na inake ana nirang alam pa natangerang nga dosaku manasere oh ana jai ji barang-barang kubokoy ang ki ana alilalo papaladuangang ana alilalo pangajian ana papanagkalalo agdaw baji ana dasila
sinadasiana laku selamat jari lampaku. Allahu a'lam bissawab. Inti daripada kita tulkiam terkhusus kepada seluruh anak-anaknya almarhumah. Oh anak, apa anak-anak kita tulkiam, oh anak teki besar-besar tekir kita paling ngulino. Jangan ingin ditipu daya oleh yang namanya dunia, karena memang dunia itu illa mata'ul ghurur. Maunya kau orang tua tena maknia, kau tena niya, kau dosa kurangan kau semana saya tena niya. Makanya kau kepala sayang kau anak paparikala kau go baji. Kau papala kang kau doa pangaji yang nate mau kau besar-besar jaji barang-barang besar yang jaji. Tapi anak-anaknya 7 orang. Harta yang paling besar nak kasihkan ke almarhumah bukan uang. Bukan harta yang namanya rumah, bukan mobil, bukan tanah, bukan ruko, bukan itu. Tapi harta yang paling besar nak kasihkan ke orang tua tak apa itu? Ketika di waktu sehatnya, di waktu mudanya, lantas kita di waktu kecil-kecil tak orang tua tak najarkan ke kebaikan, itulah harta yang terbaik, itulah harta yang terbesar nak kasihkan ke orang tua tak. Najarkan baik, lantas kita amalkan kebaikan tersebut, lantas kita berhasil sampai sekarang. Di situlah keberhasilan seorang tua, di situlah harta kebaikan, harta yang paling besarnya orang tua kepada setiap anak-anaknya. Jadi tianjur karena barang-barang. Barang-barang dalam hakikinya bahwa pengajarannya orang tua, setiap orang tua pasti mengajari kebaikan kepada anak-anaknya, dan setiap anak-anak ketika diajari dengan orang tua yang kebaikan, maka dia amalkan kebaikan tersebut, lantas mereka berhasil dengan kebaikan tersebut, maka disitulah harta yang paling besar nak kasihkan ke orang tua. Di akhir ceramahku mari kita mendoakan almarhumah Ibu Hasdiana Cici binti Ambo Sapi, semoga Allah Ta'ala limpahkan kemuliaan dalam kuburnya, diterangi kuburannya, diluaskan kuburannya, dan Allah Ta'ala angkat derajatnya, dimasukkan ke dalam jannah, jannatul firdaus wa jannatul na'im. Amin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wabil khusus Ibunda Hasdiana Cici binti Ambo Sapi, Allah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wazid madkhalaha wa adkhilal jannah Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min ahli القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ya Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.